Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali saya Eva Yunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa tentunya saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan dalam episode hari ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Dan tentunya bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda, baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, langsung saja ya Kiai ya, kita ke pertanyaan pertama. Nah ini ada pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pertanyaannya adalah, saya melakukan pinjaman uang di sebuah bank syariah dan ada perjanjian kalau terlambat bayar akan dikenakan denda. Apakah denda yang dimaksud tersebut boleh dilakukan oleh lembaga bank syariah? Bukankah ini mirip dengan konsep riba yang dilarang dalam agama? Iya. Yang pertama, yang pertama dalam transaksi keuangan di bank syariah itu kata-kata hutang piutang itu mengganggu saya ya. Jadi hutang piutang itu bukan berarti bank itu ketika mengeluarkan uang kepada nasabahnya itu berarti pinjaman. Tapi lebih mudah dibahasakan pembiayaan. Karena nanti di sana ada akad kan. Akad jual beli, akad sewa, atau dia membuat usaha bersama dan sebagainya. Yang memang secara tradisi itu dikatakan pinjaman. Tapi sebetulnya itu adalah bentuk transaksi ekonomi jual beli. Yang nanti ketika bank sudah menyerahkan barang yang ingin dibeli, maka nasabah kan punya kewajiban tuh untuk membayar. Ini kan sebetulnya bukan membayar hutang. Tapi membayar harga barang yang dicicil dalam bentuk hutang tangguh misalnya selama 4 tahun. Nah itu yang terjadi di bank syariah. Jadi kalau dikatakan langsung hutang piutang itu berbeda ya. Jadi tetapi di lebih bank kepada pembiayaan. pembiayaan. Tidak ada hutang piutang. Tidak ada ya, hutang ya? piutang sebetulnya. Hutang yang lahir dari satu transaksi kan. Misalnya saya melakukan transaksi berbagi hasil. Namanya mudharabah dengan musyarakah. Kemudian usaha bersama antara bank dengan nasabah ini kan melahirkan keuntungan. Tapi kan ini dikelola oleh nasabah. Keuntungan itu sebelum diserahkan ke bank, itu seolah-olah nasabah berhutang. Padahal bagian yang diserahkan oleh nasabah kepada bank, kalau itu berbasis musyarakah atau mudharabah, itu kan memang bagian yang menjadi miliknya si bank. Tapi dalam bahasa gampang memang sering dibahasakan sebagai hutang. Nah, adapun denda keterlambatan itu memang berlaku pada semua bank syariah. Yang perlu pemirsa ketahui bagaimana perlakuannya. Ini kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh menyamakan semuanya pasti sama hanya dengan melihat zahirnya. Denda keterlambatan itu memang harus ada. Harus ada itu bukan sebagai bagian dari sistem keuangan investasi, tetapi lebih kepada memitigasi moral hazard. Sebetulnya Mbak Eva, di dalam bank syariah itu, kalau ketika saya misalnya berusaha bersama dengan Mbak Eva, kita partnership. Saya punya uang, Mbak Eva punya keahlian, itu namanya mudharabah. Kalau Mbak Eva punya 30%, saya punya 70%, itu namanya musyarakah. Ketika hal ini terjadi, maka masing-masing dari saya punya tanggung jawab kan. Mbak Eva sebagai manajer investasi ketika mudharabah, ya harus menginvestkan. Modal saya 100 tadi misalnya untuk jadi 120. Ketika 120 Mbak Eva punya kewajiban kan untuk menyetor bagian saya. Tapi kalau terjadi moral hazard nggak disetorkan, ini gimana? Atau Mbak Eva melakukan transaksi jual beli misalnya dengan saya. Saya pihak bank ngasih KPR syariah rumah misalnya. Maka Mbak Eva punya kewajiban untuk membayar angsuran karena rumahnya sudah ditempati. Nah, kalau tidak dikenakan denda keterlambatan, ini moral hazardnya yang berat Mbak Eva. Nanti orang di bank syariah jadi nggak disiplin. Angsuran tanggal 1 dibayar tanggal 20.
atau dibayar 2 bulan yang akan datang, atau dibayar 3 bulan yang akan datang. Ini kan tidak berkeadilan. Maka untuk kedisiplinan, memitigasi dari perilaku yang tidak bertanggung jawab, maka bank syariah itu seolah-olah sama dengan bank non syariah. Mengenakan denda keterlambatan. Tetapi Anda boleh periksa itu. Dalam sistem akuntansi bank syariah, denda itu tidak boleh diakui sebagai keuntungan bank. Ya, tetapi dia harus dilakukan konsolidasi. Konsolidasinya di mana? Kalau memang bank mengalami kerugian nyata nih. Misalnya, karena salah seorang nasabah itu telat membayar angsuran dari akad jual beli murabahah misalnya, atau sewa ijarah, maka misalnya bank perlu menambah jam kerja karyawan. Ada lembur. Berarti bank kan mengeluarkan biaya tambahan nih. Kalau ini memang terjadi, maka nanti dari denda keterlambatan tadi, itu boleh diakui oleh bank. Karena dia mengalami kerugian yang nyata atas keterlambatan angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah. Tapi kalau itu tidak terjadi sama sekali, maka itu yang dikatakan di bank syariah sebagai dana non halal. Jadi para pemirsa atau para pelaku bisnis yang berinteraksi dengan bank syariah, kalau nanti membaca laporan bank syariah ada dana non halal, itu bukan berarti bank syariah mencari pembiayaan, keuntungan dari yang haram. Enggak. Tapi yang haram ini mau tidak mau harus diberlakukan untuk kemaslahatan yang baik ini sistem keuangannya. Maka kalau nanti tidak terjadi kerugian yang nyata, ini namanya dana non halal. Itu tidak boleh diakui sebagai keuntungan, dia harus dipersepsikan, dia harus dikelola, dia harus disikapi seperti harta haram. Oke, baiklah Kiai. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan pemirsa Gapai Kemuliaan berikutnya, kita break dulu ya Kiai. Baik, silakan. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.